Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal kebiasaan-kebiasaan yang sering banget bikin rugi dalam trading. Sumber kita kali ini dari Mr. Pips, judulnya 7 kebiasaan fatal yang bikin loss dalam trading. Betul. Tujuannya sih biar Anda bisa kenali kebiasaan ini ya, dan hindari sebelum akun trading Anda terkuras habis. Seringkali masalahnya bukan di pasar atau strategi, tapi ya di kita sendiri. Ya, benar sekali. Orang sering fokus ke technical, indikator, tapi lupa kalau mental itu, penting banget. Disiplin, emosi, itu pengaruhnya besar. Kayak yang dibilang sumber kita, kebiasaan jelek itu bisa ngerusak strategi sebagus apapun. Serius. Oke. Mari kita bedah satu-satu ya. Yang pertama disebut Mr. Pips itu overload. Ukuran lotnya kelewat besar, godaannya gede ya. Potensi untungnya cepet gitu. Tapi ya risikonya juga ngeri. Begitu salah arah, amblas langsung. Nah, itu dia. Di sini pentingnya manajemen risiko yang logis, bukan karena, nafsu pengen cepat kaya. Saran praktisnya, ya batasi risiko per transaksi. Mungkin ya 1-2% dari modal Anda. Itu udah cukup aman. Jadi lot itu dihitung ya, bukan asal tebak atau karena lagi optimis banget gitu. Jelas harus dihitung, jangan pakai perasaan. Oke, nah ini nyambung nih biasanya sama kebiasaan kedua. Nggak pakai stop loss. Waduh, ini kayaknya kesalahan klasik tapi fatal banget ya. Banyak yang, nanti juga balik arah harganya, gitu kan mikirnya. Iya, itu pemikiran yang bahaya banget. Mengabaikan stop loss, apalagi kalau lotnya udah gede tadi, wah, itu resep pasti buat margin call. Stop loss itu kan bukan sekedar dipasang, tapi levelnya itu hasil analisa. Entah support, resistance, atau aturan dari sistem trading Anda. Dan pasangnya sebelum masuk posisi. Kita geser dikit ke aspek psikologis. Kebiasaan ketiga, revenge trading. Ini, gimana ya jelasinnya? Abis rugi, terus rasanya pengen cepet-cepet masuk lagi buat balas dendam gitu ya. Biar kerugiannya ketutup. Betul. Dan yang menarik di sini, atau mungkin menyedihkan ya, keputusan yang didorong emosi balas dendam ini hampir pasti ujungnya jelek. Logikanya hilang, jadi impulsif. Saran terbaik ya kalau habis kena loss, apalagi yang lumayan, ya udah stop dulu. Istirahat gitu. Ya, istirahat. Tenangkan kepala, evaluasi nanti kalau sudah adem, jangan keburu nafsu. Nah, kalau yang keempat ini gimana? Sering gonta-ganti strategi. Baru rugi dikit, ganti sistem. Rugi lagi, ganti lagi. Ini penyakit nggak sabaran biasanya. Iya, jadi nggak pernah benar-benar tahu satu sistem itu bagus apa enggak. Bener, kan setiap strategi butuh waktu buat diuji. Butuh data transaksi yang cukup. Mr. Pips bilang, coba deh, satu sistem itu dipakai minimal ya 20-30 kali transaksi. Baru setelah itu dievaluasi pakai data, bukan pakai perasaan. Wah, rugi melulu nih. Harus objektif. Masuk akal. Ini nyambung lagi ke kebiasaan kelima. Nggak punya trading plan. Waduh, ini fundamental banget kayaknya ya. Masuk pasar tanpa rencana itu ya kayak nyetir tanpa tujuan dan tanpa GPS ya. Bingung mau kemana, kapan belok, kapan berhenti. Persis. Kapan mau masuk? Di harga berapa? Target untungnya di mana? Kalau salah, batas ruginya di mana? Nggak jelas semua. Jadinya kayak gambling dong ya. Untung-untungan. Bisa dibilang gitu. Makanya, sumbir kita tekankan, selalu bikin rencana tertulis. Dan ini penting, sebelum Anda klik buy atau sell. Rencana itu peta jalan Anda, biar nggak tersesat sama gejolak pasar. Oke, lanjut. Kebiasaan keenam, over monitoring. Terlalu sering mantau chart atau posisi yang lagi jalan. Kayaknya banyak nih yang begini. Cek HP tiap 5 menit, lihat floating minus dikit, panik. Floating plus dikit, gatal pengen cepet-cepet ditutup. Bener nggak? Hahaha, iya banget. Itu malah sering bikin rusak rencana awal loh. Jadi geser-geser stop loss karena takut rugi, atau malah TP-nya digeser karena serakah, atau malah ditutup kecepatan. Padahal analisanya belum selesai. Jadi solusinya gimana? Pilih time frame yang cocok sama gaya Anda. Kalau Anda trader jangka panjang, ya nggak perlu lihat chart tiap jam. Percaya sama analisa awal dan rencana Anda. Kadang strategi set and forget itu lebih sehat buat mental dan hasil trading. Pasang, lalu lupakan sejenak. Menarik. Terakhir nih, ketujuh, tidak melakukan evaluasi performa. Jadi ya trading aja terus. Untung ya syukur, rugi ya udah, nggak pernah dilihat lagi kenapa bisa untung atau kenapa bisa rugi. Akibatnya, ya kesalahan yang sama diulang terus.
Lingkaran setan jadinya. Nggak belajar dari pengalaman ya. Makanya jurnal trading itu penting banget. Catat semua. Kenapa masuk, hasilnya gimana, bahkan emosi Anda saat itu gimana. Terus dievaluasi rutin, mingguan atau bulanan. Dari situ baru kelihatan pola-polanya. Mana yang works, mana yang enggak. Belajar terus. Jadi kalau kita simpulkan dari Mr. Pips ini ya, jelas banget polanya. Akar masalah loss itu seringnya bukan di pasar atau sistemnya. Tapi ya di kita, di kebiasaan kita. Disiplin, manajemen risiko, kontrol emosi, itu ternyata kunci utamanya ya. Bukan cuma nyari sinyal bagus. Coba Anda renungkan sebentar, ada nggak dari 7 ini yang masih nyangkut? Betul. Dan mengenali itu baru langkah awal. Yang penting berikutnya ya komitmen buat berubah. Kesadaran diri itu kuncinya. Kalau nggak sadar ada yang salah, gimana mau perbaiki kan? Benar-benar. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda ya. Jangan-jangan nih, tantangan paling berat di trading itu bukan nebak arah pasar, tapi lebih ke memahami diri sendiri. Gimana kita bereaksi sama naik turunnya pasar itu. Mengendalikan diri sendiri itu mungkin tantangan sebenarnya. Sesuatu buat dipikirkan.